Dadaisme populer disebut dengan nama Dada, berisikan penentangan politik melalui seni yang dilatar belakangi oleh Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 di Eropa. Di balik cerita kelam itu muncul berbagai asumsi dan evaluasi objektif mengenai penyebabnya. Para seniman Dada menganggap kaum borjuis lah yang membawa peradaban Eropa menuju kehancuran, sehingga selain anti perang, para seniman Dada juga menyerukan gerakan seni anti kemapanan, yaitu mengkritik hingga memaki-maki berbagai gaya seni dan karya seni lama yang cenderung disukai dan dikoleksi oleh para kaum borjuis. Karena itulah, akhirnya aliran ini melahirkan paradigma berkesenian yang serba kacau, destruktif, nihilitis, absurd, provokatif, dan bahkan anti-seni. Dadaisme dimulai sekitar awal Februari tahun 1916 di sebuah artistic nightclub bernama Cabaret Voltaire, yang terletak di ruang belakang sebuah restoran Hollandische Meijerij di Zurich, Swiss, yang merupakan negara netral yang tidak terlibat perang dan juga menjadi tempat pengungsian yang aman. Cabaret Voltaire ini dipelopori oleh Hugo Ball, seorang writer dan direktur teater, dan partnernya Amy Hennig, seorang penyanyi dan juga anggota lainnya, Jean Arp, Richard Huyssenberg, Marcel Janko, Tristan Tzara, dan Sophie Tauber-Arp. Tak lama 5 bulan kemudian, Cabaret Voltaire ditutup dan salah satu anggotanya, seorang sastrawan asal Jerman, Richard Huyssenberg, kembali ke Berlin. Di Berlin, ia menyerukan jika di Zurich Dada masihlah pro-war dan masih belum cukup keras. Oleh karena itu, didirikanlah klub Dada di Berlin dengan tujuan melepaskan semua kemarahan dan kekesalan secara gamblang, hingga diadakannya International Dada Fair yang menimbulkan kontroversi dengan karyanya yang sangat merendahkan dan mengejek pemerintah yang juga menyinggung peperangan yang membawa banyak petaka kala itu. Dada artis yang mendominasi kala itu, Richard Huyssenberg, Hartfield, dan Otto Dix, bertemu dengan Hannah Höch yang kala itu menggemparkan dengan ciptaannya karya sindiran kepada pemerintah, Cut with the Kitchen Knife, yang kini populer dengan gaya seni photomontage. Surrealisme. Aliran ini diproklamirkan oleh Andre Breton, seseorang sastrawan, dalam tulisan Manifesto Surrealisme pada tahun 1924. Dia terinspirasi diantaranya oleh tulisan karya Sigmund Freud yang memberikan gagasan jika surrealisme diadaptasi dari unconscious mind, seseorang manusia yang berisikan pikiran yang tidak masuk akal, aneh, menjijikkan, bahkan menyeramkan, sebagai konsep dari revolusi yang ia cari. Revolusi pikiran yang dijelaskan jika manusia mengabaikan dan menahan pikiran irasionalnya, mereka menjadi tidak berimbang, dan itu yang menyebabkan tidak ratanya hierarki masyarakat yang dapat mengantarkan pada jatuhnya perang. Seperti Dadaisme, keduanya menstimulasi sebuah pendirian lama dan mengembangkan gagasan di luar logika. Yang membedakan kedua aliran ini, surrealisme tidak berisikan kritikan politik dan sindiran kepada masyarakat yang bermuka dua untuk menghindari adanya perang lagi setelah Perang Dunia ke-1 telah berakhir pada saat itu. Aliran ini menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita, menjadi nyata dalam gambar yang memperlihatkan objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi. Surrealisme terinspirasi dari citra mimpi dan bawah alam sadar manusia. Dengan begitu, surrealisme tidak akan membawa konteks suatu objek atau objek yang tak berada di lingkungan manusia dan alam dunia.